Halo, kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah statistik. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas dengan metode Lilliefors. Oke. Yang pertama, uji normalitas ini pada praktek penelitian sesungguhnya normalitas tidak lagi sesuatu yang diasumsikan, tapi menjadi sesuatu yang dipersyaratkan, khususnya ketika kita melakukan uji statistik dengan jenis statistik parametrik, maka hal ini harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya syarat normalitas ini tidak terpenuhi atau sampelnya tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, artinya kita tidak dapat menggunakan statistik parametrik, maka kita harus menggunakan statistik non parametrik. Nah, sebelum kita melakukan uji beda rata, kita harus tunjukkan dulu bahwa sampelnya diambil dari populasi normal. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ini syarat untuk statistik parametrik. Kemudian, apa itu uji normalitas dengan metode Lilliefors? Yang pertama, uji normalitas dengan metode Lilliefors digunakan apabila data tidak dalam distribusi frekuensi data bergolong atau datanya tidak dalam bentuk interval-interval. Seperti itu, datanya harus data tunggal, ya. Jadi kalau mau pakai metode Lilliefors harus datanya tunggal, bukan bergolong. Kemudian pada metode Lilliefors setiap data XI harus kita rubah dulu menjadi bilangan baku ZI. Nah, kita melakukan transformasi seperti pada saat kita mencari luas daerah di bawah kurva normal baku. Nah, rumus transformasi bilangan bakunya seperti ini, yang mana ZI ini adalah bilangan baku, kemudian XI ini adalah bilangan data yang keberapa. Jadi I-nya 1 berarti ini jadi X1 atau data pertama dikurangi dengan X bar atau rata pada sampel, dan S adalah standar deviasi pada sampel, ya. Nah, kemudian untuk statistik uji yang digunakan pada uji normalitas dengan metode Lilliefors itu adalah L. Nah, L ini metode Lilliefors, ya. L maksimum atau nilai yang paling besar dari harga mutlak. Nah, harga mutlak itu selalu positif, jadi tidak boleh negatif. Oke. Dari FZI dikurangi dengan SZI. Nanti nilai maksimumnya yang kita gunakan sebagai acuan L hitung, ya. Kemudian kita harus kenal dulu apa itu FZI dan SZI. Nah, FZI ini adalah P Z yang kurang dari ZI. Berarti kita harus mencari luas daerah di bawah kurva normal yang kurang dari ZI-nya. Nah, jadi setelah data tersebut ditransformasi, kemudian kita menentukan luas daerah yang lebih kecil dari itu. Nah, Z itu harus terdistribusi normal baku. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi ini misalnya kita data pertamanya ZI, ya. Nanti akan dicari untuk semua data. Nah, ZI-nya ada di sini. Kemudian FZI adalah daerah yang diarsir ini. Nah, semakin ke sana kan semakin kecil nilai ZI-nya. Kalau semakin ke sana semakin besar. Nah, dengan ketentuan yang berwarna merah ini berarti yang dimaksud adalah daerah dari ZI ini ke kiri. Seperti itu, ya. Oke, kemudian sekarang SZI. SZI ini adalah proporsi cacah atau perbandingan dari Z kurang dari ZI terhadap kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh ZI. Oke, ya. Nah, ini yang dimaksud adalah perbandingan dia nanti data keberapa dibagi dengan berapa jumlah banyaknya data yang ada, gitu, ya. Kemudian, nah, selanjutnya kita harus tahu tentang daerah kritik. Nah, daerah kritik itu DK
itu adalah L sedemikian sehingga L harus yang lebih besar daripada L alfa N, yang mana alfa ini adalah taraf signifikansi. Pada umumnya pada penelitian pendidikan biasanya memakai nilai alfa 0,05 dan N ini adalah ukuran sampel. Oke, untuk alfa N ini nilainya itu dapat dilihat pada tabel uji Lilliefors. Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Kemudian bagaimana kita menentukan atau ketentuan dari keputusan uji? Nah, caranya adalah kita membandingkan L hitung dan L tabel. Jadi nanti ada komputasinya atau perhitungannya, dan nilai dari L hitung ini kita bandingkan dengan nilai dari L tabel. Oke. Bagaimana cara membandingkannya nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian contoh misalnya begini. Kita memperoleh hasil perhitungan. Jadi nilai L yang didapatkan dari perhitungan itu adalah 0,1567. Kemudian nilai L yang berdasarkan tabel adalah 0,234 yang berwarna hijau. Nah, tadi kita punya daerah kritik, yaitu L sedemikian sehingga L lebih besar dari alfa N. Nah, alfa N ini yang berwarna hijau. Nah, alfa N ini adalah L tabel. Nah, maka DK ini adalah L sedemikian sehingga L lebih besar dari L tabelnya ditaruh di sini. Berarti nanti kita lihat daerah yang lebih besar daripada 0,234 itu adalah daerah kritiknya. Sebagai visualisasi seperti ini. Pertama, kita letakkan dulu 0. Kemudian ini L hitungnya, ya. Kemudian L tabelnya seperti ini. Kenapa posisinya begini? Karena jelas bahwa 0,234 lebih besar daripada 0,1567. Ya, urutannya seperti itu. Nah, di manakah area daerah kritiknya yang lebih besar daripada 0,234? Berarti dari sini ke kanan, ya. Maka dia seperti ini. Nah, daerah kritiknya adalah ini. Oke, yang diarsir ini. Nah, ini adalah daerah kritik. Kemudian, ketentuan keputusan uji. Nah, itu jika L hitung, jadi nilai yang berwarna biru ini, kalau merupakan elemen dari DK atau terletak pada DK, maka H0-nya ditolak. Kemudian jika L hitung bukan elemen DK atau tidak terletak pada DK, maka H0-nya diterima. Nah, bagaimana dengan keputusan uji? Misalnya kita memperoleh nilai L hitung dan L tabel seperti ini. Oke, maka H0 pasti diterima. Kenapa? Karena L hitungnya yang mana 0,1567 berada di luar daerah kritik. Nah, misalnya kalau L hitungnya 3 dan L tabelnya 0,234, berarti 3 pasti lebih besar dari 0,234. Berarti 3 misalnya di sini, maka dia masuk di dalam daerah kritik. Sehingga keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Oke ya. Ya, ini adalah tabel distribusi normal baku. Kalian bisa lihat di buku Profesor Budiono halaman 330. Dan ini adalah nilai kritik. Nah, nilai kritik ini digunakan untuk L tabel ini ya, tadi ya. Kemudian nilai kritiknya bisa kalian lihat di halaman 337 pada lampiran. Nah, kita lihat ini. Nah, yang ke bawah ini dari 4 sampai 30 ini adalah N, ya. N itu adalah ukuran sampelnya. Sedangkan taraf signifikansi atau alfa yang ke sana. Ini taraf signifikansi 0,01, 0,05, 0,10 dan seterusnya. Nah, di sini ketentuannya hanya sampai pada sampel berukuran 30. Nah, bagaimana dengan over 30 atau di atas 30? Nah, L tabelnya itu adalah 1,031 dibagi dengan akar N. Misalnya sampelnya saya adalah 35, berarti sudah masuk di ketentuan over 30, berarti 1,031 dibagi dengan akar dari 35. Oke ya. Nah, misalnya kita punya contoh kasus. Sebuah sampel berukuran 6 diambil secara random
Nah, ukuran sampelnya berarti N-nya pasti 6 dari suatu populasi. Keenam nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut. Ada 4, 0, 8, 6, 14, 10. Kemudian alfanya sudah ditentukan, alfanya adalah 5%. Nah, 5% ini desimalnya adalah 0,05. Nah, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kita kalau melakukan uji statistik berarti yang diuji adalah hipotesis 0. Nah, hipotesis di sini mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Berarti kita menguji dia sampelnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak, maka H0-nya pasti berbunyi bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan H1 sebagai kebalikannya, berarti sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, solusinya, langkah pertama kita tentukan hipotesis. Nah, berarti yang kita uji H0, berarti sampel yang berasal dari populasi yang berdistribusi normal kita letakkan di H0, sedangkan H1-nya ini sudah pasti. Oke. Kemudian langkah kedua, nilai alfanya tadi berapa? Nah, alfanya tadi adalah 5% atau 0,05. Kemudian statistik uji. Statistik ujinya adalah tadi L maksimum harga mutlak FZI dikurangi SZI. Oke, yang mana tadi sudah saya jelaskan, FZI sama dengan Z kurang dari sama dengan ZI yang berdistribusi normal. Kemudian SZI adalah proporsi caca atau perbandingan Z kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh ZI yang tadi. Oke, pertama kita harus menentukan nilai ZI. Ya, masing-masing nilai ZI yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini perhatikan datanya tadi sudah saya sajikan dalam bentuk tabel seperti ini, namun harus dalam bentuk terurut dari kecil sampai yang terbesar. Oke, harus dalam bentuk terurut ya. Berarti yang dari data tadi yang terkecil 0 dan yang terbesar 14. Nah, kita perhatikan transformasi ini. Karena ZI sama dengan XI dikurangi X bar per S, yang mana S ini adalah deviasi baku atau standar deviasi, maka kita perlu untuk mencari X bar juga dan S-nya atau maksudnya S kuadratnya. Kemudian kita di sini punya sigma dari XI. Nah, ini digunakan untuk mencari rata. Kemudian sigma X kuadrat ini ya berarti ini XI dikuadratkan, kemudian kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 412. Nanti dipakai untuk mencari variansi. Oke. Nah, diperoleh ratanya adalah 7. Oke, XI per N. Nah, sampelnya ini 6, maka X barnya 7. Kemudian variansinya ini rumusnya kita pakai yang rumus mencari variansi pada sampel yang datanya tunggal, jadi bukan data yang dalam bentuk interval. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, untuk mengisi ini sudah ada pada tabel di sini. Nah, silakan dikerjakan. Berarti 6 dikali 412 ini, kemudian 42 dikuadratkan atau sigma X, sigma X-nya 42 dikuadratkan, kemudian N kali N-1 berarti N-nya 6 dikurangi 15. Nah, maka hasil komputasinya diperoleh S kuadratnya sama dengan 708 dibagi dengan 30, maka variansinya adalah 23,6. Ini variansinya, sedangkan yang kita perlu adalah standar deviasinya. Oke, maka standar deviasinya adalah akar dari 23,6, maka diperoleh standar deviasinya adalah 4,86. Ya, karena X bar dan standar deviasinya sudah kita peroleh, maka kita tinggal melakukan transformasi dari setiap nilai XI menjadi nilai ZI. Oke, kita menentukan nilai ZI. Di sini sudah saya cari. Ya, berarti Z yang pertama itu nilainya adalah negatif 1,44, dan sampai Z yang ke-6 itu, atau Z yang ke-6 14 itu nilai ZI nya adalah 1,44.
Ya, S-nya tadi ini, kemudian X barnya ini kita komputasikan satu persatu. Ya, ZI-nya ini didapat negatif 1,44 dari, ya, berarti XI-nya itu 0 dikurangi X barnya 7 ini, kemudian dibagi dengan S. Ya, di sini berwarna hijau supaya selaras dengan yang di sini. Nah, diperoleh ZI-nya adalah ini. Kemudian saya tidak perlu cari semua, saya hanya mencontohkan beberapa. Nah, Z3-nya itu, kemudian Z6-nya adalah 1,44. Nah, di sini negatif. Oke, kalau kita cari semua dari Z1, Z2 sampai dengan Z6, kita harus isi semuanya. Ya, nanti kalian coba latihan negatif 0,62 ini dapat dari mana dan seterusnya. Kemudian kalau sudah kita transformasikan, sekarang kita harus menentukan nilai dari FZI. Oke, tadi kita punya ketentuan FZI itu adalah seperti ini. Jadi misalnya saya punya ZI-nya itu adalah 1,44. Berarti daerah yang nilai FZI ini adalah daerah yang kurang dari ZI. Berarti kurang dari ini sebagai batasannya, dan yang lebih kecil adalah daerah yang saya arsir ini. Oke, nah nanti luasnya ini kan 0,5. Kemudian dari sini sampai ke sini kita bisa lihat pada tabel. Oke, kemudian dijumlahkan. Oke, luas daerah. Kemudian misalnya ZI-nya adalah negatif 1,44, berarti ini misalnya batasnya karena nolnya berada di sini. Kemudian yang lebih kecil, nah semakin ke sana kan semakin kecil, berarti daerah yang dimaksud ini, berarti nanti separuhnya ini kan 0,5 ya, tinggal 0,5 dikurangi dengan nilai Z 1,44. Ini dilihat pada tabel. Nah misalnya ZI-nya 0 katakanlah, ZI-nya sama dengan 0, berarti ini adalah ZI. Daerah yang lebih kecil daripada ZI, berarti ini kurang dari ZI sama dengan ZI, berarti ini luasnya adalah 0,5 ya. Nah ini penjelasannya. Kemudian kita kembali ke slide yang tadi. Oke, misalnya daerah yang lebih kecil daripada Z 1,44, berarti, nah tadi sudah saya jelaskan lebih kecil dari Z 1,44 berarti 0,5 dikurangi 4251. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Ya. Oke, ini negatif 1,44, ini adalah 0. Kemudian daerah yang lebih kecil dari ZI, berarti yang ini yang dimaksud, berarti ini ini 0. Oke, berarti daerah yang dimaksud adalah ini sana, berarti tinggal 0,5 karena simetris dikurangi itu. Oke, bisa dilihat pada tabel 330 hasilnya adalah 0,079. Jadi 0,079 ini didapat dari penjelasan saya tadi. Kemudian bagaimana jika untuk set 0,62, misalnya yang berwarna biru ini, Z-nya positif. Berarti gambarnya adalah seperti ini. Di 0, kira-kira 0,62 ada di sini. Berarti daerah yang lebih kecil dari 0,62, luas daerah di bawah kurva normal, berarti yang separuhnya ini adalah 0,5. Nah, nanti dijumlahkan dengan Z yang berada pada ini. Z 0,62 dilihat di tabel, ini hasilnya berapa, kemudian dijumlahkan dengan 0,65 ya, kurang lebih seperti ini. Ini tadi dijumlahkan maka hasilnya adalah ini. Oke, untuk nilai-nilai yang lain bisa kalian cari sendiri dengan menggunakan penjelasan yang tadi saya sampaikan. Oke, di sini ada sedikit penjelasan untuk membantu kalian. Misalnya kalau ZI-nya negatif, contohnya di sini ya, untuk nilai-nilai ZI ini maka FZI-nya bisa ditentukan dengan 0,5 dikurangi dengan berapa nilai ZI pada tabel. Kemudian kalau ZI-nya 0 berarti FZI-nya pasti 0,5. Kemudian ZI-nya positif misalnya dari ini ya, maka kita cari nilai ini kemudian ditambah dengan 0,5. Itu triknya. Oke? Kemudian kita harus menentukan SZI. Ya, di sini saya ada kasih dua contoh. Yang pertama ini dan yang kedua adalah ini.
Nah, dari mana kita memperoleh 0,1667 itu? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa data tersebut harus diurutkan. Berarti di sini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam. Nah, kalau tidak diurutkan, maka akan terjadi permasalahan kita pada saat kita menentukan SZI-nya. Oke. Nah, misalnya, kenapa kita dapat Z1 karena data pertama itu 0,1667 itu dari urutan data pertama, maka 1 diper dengan 6 atau 1 dibagi dengan 6. 6-nya ini apa? 6-nya ini adalah jumlah data. Ya, maksudnya banyaknya data atau N, ya, sampel data. Kemudian berarti kalau misalnya kita cari Z5 di sini yang berwarna orange, Z5 berarti pasti 5 per 6. Oke? Karena dia urutan data ke-5. Ya. Nah, 0,833 ini dapat dari urutan data ke-5, maka dia 5 per 6. Urutan data ke-6 berarti 6 per 6, makanya di sini dapatnya adalah 1. Oke? Ya, Z-nya 1 dapat dari situ. Kemudian, nah, tadi kita dapat penjelasan bahwa ini adalah membantu kita, ini merupakan tabel kerjanya. Nah, tadi ZI-nya sudah saya gabungkan dari dari datanya ini setelah diurutkan, kemudian masing-masing nilai ZI-nya, kemudian FZI yang tadi saya gabungkan di sini dan juga SZI. Kemudian sekarang kita cari harga mutlak dari FZI dikurangi SZI. Nah, nilai mutlak selalu positif. Jadi misalnya kalau ada yang dikurang, misalnya ini, ya, ini kan FZI kan lebih kecil daripada ini. Nah, pasti hasilnya negatif. Nah, karena dia di sini mengandung tanda mutlak, maka nilainya dipositifkan. Jadi sebenarnya hasilnya adalah negatif 0,0657 tapi dipositifkan, gitu ya, karena nilai mutlak tadi. Nah, sekarang statistik ujinya dari uji Lilliefors ini adalah maksimum dari nilai ini. Nah, nilai FZI dikurangi SZI ini. Nah, artinya bahwa kita cari nilai yang terbesar dari ini, ya. Maka kita temui bahwa nilai yang terbesar adalah ini. Yang lain lebih kecil dari 0,1009 semua. Maka L hitungnya, nah ini yang dimaksud adalah L hitung. L hitungnya adalah ini. Oke, yang berwarna hijau. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita harus membandingkan antara L hitung dan L tabel. Nah, bagaimana cara kita menentukan L tabel? Tadi L maksimumnya ini, ya, saya pindahkan ke sini, L maksimumnya. Kemudian, nah, L tabelnya ini, L alfa N yang tadi saya jelaskan. Nah, alfanya 0,05 yang tadi. Nah, 6 ini adalah N, ukuran sampel. Nah, diperoleh nilai L tabelnya adalah 0,319. Dapat dari mana? Nah, ini tabelnya yang tadi. Kemudian kita perhatikan alfanya 0,05, berarti kita lihat ini. Kemudian N-nya 6, berarti kita lihat ini. Nah, seperti biasa cara membaca tabel ini, nah, bertemunya di sini. Maka 0,319 adalah L hitungnya. Adalah L tabelnya. Oke. Daerah kritiknya adalah daerah yang lebih besar daripada L tabel. Ini kan L tabel, ya. Berarti daerah yang lebih besar daripada 0,319. Oke, ini visualisasinya. 0,319 di sini. Kemudian kita letakkan ini, yang ini, L tabelnya ini, L hitungnya ini pada garis bilangan. Misalnya. Nah, ternyata L hitung dia lebih kecil daripada L tabel. Oke. Kemudian, nah, daerah kritiknya daerah yang lebih besar daripada L tabel. Nah,
Dengan demikian LOPS ini adalah L observasi. Nah, L hitungnya bukan elemen daripada daerah kritik. Kenapa bukan elemen dari daerah kritik? Karena dia berada di luar, jelas, karena dia lebih kecil. Jadi kalau misalnya di sini saya pilih 0,4, misalnya L hitungnya diperoleh seperti itu, maka dia jadi elemen DK. Tapi ini pada kasus ini dia bukan elemen DK. Oke, seperti tadi. Kemudian ini visualisasinya saya gambarkan kembali. Nah, daerah kritik ini merupakan daerah penolakan H0. Jadi ketika L hitungnya masuk di daerah kritik, maka pasti ditolak. Oke. Nah, di sini jika LOPS elemen DK, maka H0 pasti ditolak. Oke, atau L hitungnya. Kalau misalnya L hitungnya bukan elemen DK, maka H0-nya diterima. Nah, keputusan ujinya H0 diterima. Oke. Kenapa? Karena LOPS-nya ini bukan elemen DK atau tidak berada pada daerah penolakan H0. Nah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kesimpulan ini kita tarik dari H0 dan H1 yang kita sudah rumuskan tadi. Nah, tadi H0-nya itu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena diterima, maka kesimpulannya selaras dengan itu. Nah, oke, tadi penjelasan dari saya. Ini ada contoh kasus, ya. Tapi perhatikan di sini alfanya 5%, kemudian n-nya 8. Ini datanya. Kita uji hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu yang pertama. Hanya satu contoh soal saja. Ya, ini silakan dikerjakan, kemudian disajikan dalam PowerPoint seperti saya tadi, kemudian dipresentasikan di kelas, kemudian juga ditulis dalam bentuk folio untuk menghindari copy paste punya teman. Baik, jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Selamat belajar, tetap kerja keras.